Yo, kembali lagi. Cari kali ini garis lurus dan 88 tim. Cuman berdua aja ya. Masih pada ini. Masih pada rudit ya. eh, eh, Waduh. Yang lagi hot adalah masalah lahan di Rempang, saudara kita lah ya. Wow, benar tuh. Orang Melayu. Gimana Ji perspektifnya Ji? Masalah lahan di Rempang itu. Jadi pelik kata Ji. Pelik sih bang. Jadi negara nih mengakui berdasarkan dokumen resmi. Cuman kan secara ini eh, apa? Secara yang namanya dia udah tinggal di situ lebih lama gitu. Kan dulu mah belum ada pengurusan sertifikat ya bang ya. Ya belum. Nah sekarang Masih turun temurun lah istilahnya. jadi ibarat kalau dulu zaman kolonialisme kan domain verklaringnya tuh ada peraturan itu. Jadi siapapun yang punya apa dokumen lebih resmi dia yang berkuasa di situ bang. Nah di Rempang nih nggak cuma di Rempang sebetulnya, Sama kayak yang di Dago kemarin ya di hampir Bandung. di kasus-kasus berkaitan sama lahan pasti begitu aja kasusnya. Peliknya tuh kenapa peliknya di Rempang itu? eh Ya peliknya di situ itu kan masyarakat adat yang Melayu tua gitu loh bang ya, katanya di situ. 1834. Iya satu sisi ya mungkin namanya pemerintah kan pengen banget dapat investasi bang ya, investasi yang gede itu ratusan triliun itu PT apa yang dari Cina. Iya, Atau bisa jadi itu salah satu modal buat 2024 bang. enggak memang setelah melihat sejarah investasi yang abang bilang revolusi Cina tahun 9192 itu ya dari 80 sih, dari 70-an malah 70, 80, 90 yang mengencangkan ikat pinggang, menyingsingkan lengan baju itu. Memang ya Cina juga ternyata sama berbuat yang sama Ji waktu itu Ji. Jadi mereka membuka keran investasi, kebijakan apa pemerintah yang membuat kebijakan itu sisi baiknya bener sih, mendatangkan apa cuan ya, rupiah mendatangkan uang yang orang dengan masif berinvestasi di situ kan mendatangkan, kan membawa uang dia pasti kan. Iya. Investasi kan bawa uang yang banyak dengan jumlah yang banyak gitu kan, ya buang buang duit di situ, jajan gitu, jajan ya, makan segala macem, beli material, beli apa gitu kan. Memang bener itu. Tapi dan mereka juga sama, nggak apa-apa deh mempekerjakan masyarakat kami di sini gitu kan, warga-warga yang kelas kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi kepake semua gitu, dari insinyur sampai kepada buruh kan. Nah, begitu yang dilakukan Cina. Sebenarnya kita juga bisa, tapi nggak tahu kok beda indikasi, beda intrik gitu ya kayaknya di Indonesia gitu ya. Padahal sama mereka juga begitu tahun-tahun segitu juga. Tapi kan memang kebudayaannya beda bang. Dari segi negara, Cina kan jelas komunis. Semua kekuasaannya di mereka ya, di pemerintah. Kalau kita kan udah ngebawa embel-embel negara kesatuan republik. Nah republiknya itu yang mengindikasikan kan demokrasi. Nah si demokrasinya ini nggak berlaku secara benar gitu, bukan secara benar, secara tepat lah. Soalnya kan ya kalau kan dari rencananya memang sebetulnya si masyarakat ini akan direlokasi, akan disediakan rumah-rumahnya. Ada itu di itunya. Udah lihat belum sketch itu ya? Belum lihat sih, baru Sketch dari informasi-informasi PU apa doang. dari siapa kemarin Bang lihatnya? Apa dari si apa kontraktornya itu yang bangun? Ada, nggak jauh memang dari situ di relokasinya memang. Memang kalau ngelihat dari dari bentukan ininya pasti kan bagus ditata begitu ya. Jadi lebih rapi, jadi lebih teratur gitu. Cuman memang ini karena pendekatannya mungkin ya kurang baik itu ke masyarakatnya. Jadilah pecah kayak gitu. Ya, Maksudnya kenapa nggak pendekatannya dari dulu gitu bang? Itu kan udah dari lama HGU-nya. Kenapa nggak disosialisasikan dari lama itu bahwa ini HGU-nya udah dimiliki, udah dikuasai sama siapa gitu, masih TW ya namanya ya. gitu ya. Ya kalau untuk sosiologis, memang ya kalau sosiologis gitu, masyarakat Indonesia itu perlu pendekatan yang nggak kita bukan model yang negara ya kayak komunis ya, maksudnya dengan tiba-tiba kita kan masyarakat beradat dan beradab gitu.
Iya bang. mesti pelan-pelan kelonun segala macam gitu. Lagi pula ya kalau untuk sisi sisi lain nggak tahu, kalau bilang tingkat struggle nggak mungkin juga ya kita ngebahas, kita mengecam wah masa iya sih lu nggak bisa bertahan gitu dengan dipindahin tempat baru, masa bisa nggak, iya nggak bisa beradaptasi menyesuaikan diri ya. Kalau tadi itu dengan catatan kan disediakan sama pemerintah kailnya gitu kan, bahannya segala macam, nggak yang tiba-tiba dipindahkan terus mereka kehilangan segalanya. Atau ya pribadi-pribadi kita memang di apa turun temurun tuh memang sudah maksudnya oh udah keenakan gitu, Iya. kasar istilah gitu ya, nggak bisa yang tiba-tiba ada begini kita harus udah oke, kalau memang ini memang kebijakannya dari pemerintah dan membawa kebaikan, nah kayak gitu masih berbesar hatinya begitu. Nggak begitu gitu ya, masyarakat kita tuh selalu yang wah nanti tempat baru nggak ada ini, nggak bisa ini, kita nggak bisa kerja segala macam gitu. Nah itu juga karena itu bang, pemerintah juga kan belum tentu bisa ngejamin. Ya maka dari itu kalau ngelihat ke lebih luas lagi ya, ke pribadi-pribadi masing-masing, apalagi ke kita, ke anak keturunan, memang bagus juga sih apa bantingan hidup tuh bagus sih sebenarnya, cobaan ujian hidup yang besar itu. Jadi suatu saat nanti dia kebentuk apabila ada terpaan segala macam ya, dia bisa beradaptasi gitu. Tapi kan kita nggak berharap seperti itu ya, maksudnya negara kan menjamin harusnya kan. Nah itu diantara dua sisi itu sih, apakah negara gagal menjamin atau pribadi masing-masing atau individu masing-masing sikap sifat perilakunya yang tidak struggle gitu ya. Ikan kayak Kita nggak bisa contohnya, menyalahkan keduanya ya. contohnya kan yang terakhir sama banget kayak Wadas gini, Wadas Iya, ya, Wadas. kayak yang apa Rempang ini yang Wadas itu. Kalau yang Wadas kan jelas si lahan usahanya yang kegusur juga. Ya, nanti mereka dari mana? Dia kan masyarakat penduduk desa yang ya namanya desa benar-benar petani gitu bang. Dia harus ke kota, kota ngapain? Dia nggak bisa, belum bisa beradaptasi cepat gitu kalau daerah-daerah sana. Nah mungkin bisa jadi itu juga terjadi di Rempang. Dan yang bikin salah itu sebetulnya si ininya bang, tindakan Represif. represifnya itu. Maksudnya kenapa harus kayak gitu banget sih? Kan dari jangka waktu yang lama itu Perintah atasan. minimal udah ada sosialisasi CSR atau apa gitu, atau ya bantuan-bantuan lah ke masyarakat situ, kan mereka jadi ntarnya udah paham juga, oh Iya, ini kan, udah baik nih ke kita nih. betul. Negara hadir mestinya ya. Iya. Dia ya kayak yang analogi abang waktu itu kan, jangan buang lagi sampah di sini, tapi sudah kusediakan tempat sampahnya banyak. Kalau masih tetap buang sampah di sini, ya kupindahkan kau dagangnya gitu kan. Nah sama seperti ini, udah kusiapkan relokasinya, listrik, air segala macam udah masuk semua gitu kan. Udah tinggal aja di situ kok beraktivitas gitu kan. Sama modal usaha misalnya, modal awal mengawali kehidupan baru di situ gitu. Tapi nggak tahu kita kan bisa bener nggak dia mendapatkan itu gitu. Tapi ininya bang, kalau secara psikologisnya ibaratnya kita punya kenalan nih, si orang kenalan ini sering bohong ke kita. Terus tiba-tiba dia nawarin ini perjanjian, udah lu ikut gua aja, enak kok sama gua. Nah kita mau percaya apa nggak bang? Dianya sebelumnya sering bohong, kita dibohongin mulu. Ini ke investor ya maksudnya, Bukan pemerintah. pemerintah ke rakyat gitu ya ngomong gitu. Kan maksudnya di awal si rakyatnya juga kan nggak dapat apa-apa dari pemerintah, maksudnya nggak ada. Ya dibuat susah mulu sama pemerintah, tiba-tiba pemerintah nyuruh pindah. Maksudnya kenapa nggak di awal tuh ya dibaik-baikin dulu, Ya pendekatan yang kayak gitu loh bang. Ya, Misalkan betul. kita sering ngasih apa ke situ, ngasih apa. kelamaan kalau menurut pemerintah. Aduh kan HGU-nya udah lama bang, harusnya. Ya maksudnya pendekatan itu kelamaan, sementara intervensi dari atas kan udah waktunya dikosongkan gitu. Nah menurut Aji satu lagi nih, perlawanan perlu nggak kira-kira, gerakan perlawanan dari mereka wajar nggak kira-kira? Wajar. Kalau perlawanan sih ya pergolakan begitu mungkin pasti wajar-wajar aja sih bang, pasti. Ya secara dia kan memang sudah mendarah daging di situ dari dulu ya, dari zaman mereka katanya sih masih zaman kerajaan itu ya, kerajaan Melayu di situ. Ya, sampai sekarang mungkin bisa jadi ya tanah-tanah mereka ya tanah
dari keturunan raja-raja zaman dahulu. Ya memang untuk negara berkembang model kita ini ya, salah satu kelemahannya adalah minimnya arsip administrasi Nah itu gitu kan. Minim banget negara-negara berkembang kayak kita ini. Yang tertib tuh kan kayak Jepang, Belanda tuh tertib tuh, Jerman juga tertib. Kita nggak tertib. Jadi begitu ada konflik di suatu hari nanti, ya begini, susah untuk membuktikan ya. Paling ya tadi itu adab dan adab aja yang terus turun temurun kan. Gitu, kepercayaan aja, saling percaya gitu. Ini memang tanah dia gitu, diperkuat oleh ikatan sosial gitu. iya makanya nggak Susah kalau kita diadunya sama apa sama dokumen ya pasti kalah mulu kalah. masyarakat. Dan satu lagi bahwa di negara sebenarnya nggak tidak memiliki lahan tersebut itu. Bukan. Kita kan bukan negara kerajaan gitu, kita negara republik gitu kan. Kecuali memang negara sudah menguasai semua lahan dan memang diberikan jatah istilahnya ke warga negaranya. Tapi kan kita nggak gitu. Kita berlaku sertifikat tadi itu kan, modelnya Belanda itu ya, sertifikasi kan. Jadi perlawanan itu wajar, menurut Haji. Wajar sih bang kalau perlawanan dari masyarakat. Dan harus terus ya berkorban itu sampai mendapatkan benar-benar hak kemenangan gitu kan. Iya sampai ya mereka haknya mau dapat apa sih? Tapi negara sudah kadung memiliki MOU untuk Nah itu investasi. maksudnya kenapa nggak dari awal sih? Sebelum udah LOI udah LOI apa MOU bang? Loy, MOU udah. Udah LOI MOU ya. Ya kalau Itu udah yang videonya yang ada gubernur, wali kota sama siapa satu lagi itu menteri ya. ya, iya maksudnya kenapa bisa di Menteri MOU? investasi ya, Balil tuh menteri investasi ya. Itu investasi bang. Waduh itu ketawa-tawa lagi di atas penderitaan kan kata Iya makanya kan kalau kita mau sebetulnya kayak yang kita lagi kerjain kan kalau mau nawarin investasi pasti lahannya harus clear and clear. Tidak Ya ada masalah ya. itu kan udah jelas banget ya dari standar banget untuk investasi gitu. Ya cuman ini lahan belum clear and clear, tiba-tiba udah MOU aja udah. Dianggapnya sudah clean and clear kali dianggapnya, karena negara menganggap mereka tidak punya hak di situ kan, hanya tinggal aja di situ tapi tidak punya hak. Iya Gitu. karena Hak itu yang berupa tadi, sertifikat tadi kan. basisnya dokumen. Dokumen memang susah kalau mau ngelawan formal ya. Makanya ya iya pasti ngelawan sih bang. Aspek formilnya susah. Ibarat kan sebetulnya hak kalau masyarakat tuh bisa memiliki hak milik kalau udah lebih dari 20 tahun bang ya. Tapi kalau kata Rocky Gerung hak dasar kepemilikan lahan itu ya itu merawat. Iya itu jadi salah satunya kan ya. Tapi secara Merawat, nggak menginikan lahan gitu. secara apa jangka waktunya kan 20 tahun tuh minimal ya. Kita menempati di situ merawat lokasi itu gitu. Ini kan udah lebih kali bang 20 tahun. Ya turun temurun tadi itu. Hak miliknya nggak keluar, tiba-tiba malah ditimpa sama HGU. Gila ya. Beneran nggak 170 triliun ya? Gede loh 170 Ya, triliun. makanya nih bang. Masya Allah, menjadikan apa? Setengahnya. Tapi biaya kalau KN. untuk investasinya setuju Haji? Oke aja. Investasi di Batam mungkin memang harus digenjot terus tuh bang, untuk ngelawan Singapura ya. Jangan kompetisi lah, komplementer aja kita. Jangan kompetitif. Iya maksudnya Jangan ngelawan kompetitor, sebagai komplementer aja pelengkap. ngelawan. Kalaupun ia mau jadi kompetitor ya jor-joran harus bener. Maksudnya ngelawan dominasi Singapura di daerah situ. Iya. Kan Singapura sama Malaysia sama Batam di situ. Ya kayaknya kalau dilihat dari Apa bentukan investasinya singkatannya itu apa? Si Jori. si Jori, nah Singapura Johor Batam ya. Riau. Nah, memang harus ditingkatin di situ bang bener. Untuk mengimbangi lah, bukan mengimbangi dominasi Singapura sama Johornya. Kenapa penguatan itu nggak pernah dari dalam ya? Kenapa harus dari luar ya? Penguatan apanya nih bang? Investasinya? Penguatan internal gitu loh. Ke pertumbuhan satu wilayah, perkembangan satu wilayah gitu kan.
pembangunan satu wilayah tuh harusnya dimulai dari internal ya, sekolahin masyarakatnya, penduduknya gitu kan, Nah iya bang, bangunin fasilitas segala macam gitu ya, yang Itu- mendidik dia gitu. Kalau investasi dari luar kita dianggap sebagai warga kelas 3 terus kan. itu Ah, ada. tahu kalian bisa apa sih, udah aja ikut kerja sama gua gitu kan gitu. Itu kan kalau misalkan daerah Batam bang ya, kita tarik mundur dulu nih sejarah-sejarah, bukan pas pra revolusi lah. Itu kan sebetulnya B.J. Habibie udah wanti-wanti ke Soeharto. Soeharto tolong bangun Batam sebelum Singapura membangun terlebih dahulu. Oh, Akhirnya di tahun 90 berapa 9 Habibie udah ngebaca itu ya padahal ya. sudah. Karena tadi itu ya, segitiga itu. Karena kan Selat Johor nih Selat hidup. hidup banget bang, urat nadinya dunia lah ibaratnya. Selat hidup itu. Masa orang buang sawu atau sandarnya malah ke seberang ya. Iya kan akhirnya dari tadi B.J. Habibie minta ke Soeharto begitu, dibuatlah perpresnya tuh impres dulu kan ya. Impres ya. Impresnya untuk membangun kawasan Batam nih. Tapi kan Muncullah BP Batam itu ya. enggak, itu setelahnya sih bang. Setelah revolusi kan BP Batam. Maksimal nggak sih terjadi? Iya itu dia. Gedungnya sih bagus, gede. Tapi nggak tahu tuh pembangunannya. Ya kalau misalnya itu kebangun secara struktur dan masif, mestinya udah kerasa ya. Ini mah enggak ya. Itu dia bang. Ya demikian pandangan, perspektif, sudut pandang mengenai permasalahan lahan di Rempang. Semoga menjadi wawasan. Terima kasih.